Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Adhiyati wal Azkar. Kita masuk ke bab yang ke-23, Al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih wa manhaji ahli sunnati fi dzalik. Berilmu tentang nama Allah dan sifat-sifatnya dan manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Syekh Abdul Razak Al-Badr berkata, inna min maqamatid din ar-rafi'ah wa manazilihil aliyatil azimah al-ilma bi kamali rabbi al-karim wa ma yajibu lahu min sifatihil azimati wa asma'ihil husna al-karimah. Di antara perkara agama yang tinggi dan kedudukannya yang agung, yaitu berilmu tentang kesempurnaan Allah, di mana kita yakin, ibu-ibu dan bapak, bahwa Allah itu maha sempurna. Sempurna dalam nama, sempurna dalam sifat, sempurna dalam ciptaannya, sempurna dalam segala-galanya. Demikian pula sempurna di dalam syariatnya. Kata beliau, al-waridati fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya Allah memberitahu bapak dan ibu-ibu tentang nama dan sifat dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita tidak boleh memberi nama kepada Allah kecuali kalau ada dalilnya. Yang lebih tahu tentang Allah siapa ya? Allah. Tentang namanya, tentang sifatnya, siapa? Allah. Manusia tidak berhak untuk mengatur Allah. Ya Allah, Engkau wajib punya sifat ini, Engkau tidak boleh punya sifat ini. Manusia tidak punya hak. Kenapa? Karena Allah Maha Gaib. Karena Allah Maha Gaib, berarti kita wajib sesuai dengan pemberitahuan dari Allah melalui Rasulullah SAW. Makanya Pak, nama dan sifat itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Ya. Kata beliau, bal inna hadzal ilma wal imana aslun min usulid din wa ruknun min arkanit tauhid wa asasun min ususil i'tiqad. Bahkan ilmu tentang nama dan sifat Allah dan mengimaninya adalah salah satu pokok agama Islam. Ya, bahkan ia adalah rukun daripada rukun tauhid dan fondasi keyakinan akidah. Oleh karena itulah dalam Al-Quran, Pak, Ibu, Allah sering tidak memperkenalkan dirinya, Pak. Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran banyak. Dalam ayat kursi misalnya, Allah memperkenalkan diri. Dalam surat Al-Ikhlas,
Allah memperkenalkan dirinya siapa. Dan dalam ayat yang banyak, demikian pula Rasulullah SAW mengenalkan kepada kita siapa Allah, bagaimana namanya, bagaimana sifat-sifatnya. Walihadza nadaballahu ibadahu wa hasahum raghabahum fi mawatin katsiratin minal Qur'an ala ta'allumi asma'ir rabbi wa sifatihi. Oleh karena itulah Allah menganjurkan hamba-hambanya dalam ayat-ayat yang banyak untuk mempelajari nama-nama Allah. Penting banget belajar tentang nama-nama Allah. Wa ma'rifatuha ma'rifatan sahihatan salimah. Itu mengenal Allah itu dengan pengenalan yang benar, pengenalan yang selamat, bukan pengenalan yang ternyata banyak kesalahannya Pak dalam mengenal Allah. Memang ada orang yang mengenal Allah tapi salah, ada banyak. Iya. Seperti misalnya kalau ada orang yang meyakini ya, Allah tidak punya, saya beriman sama Allah tapi Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kita katakan ini beriman yang salah, Pak. Bagaimana Allah tidak punya nama, tidak punya sifat? Manusia saja secara kenyataan tidak mungkin lepas dari sifat. Tidak mungkin lepas dari apa? Sifat. Ya. Saudaraku seiman, kata beliau, wa ma'rifatuha ma'rifatan sahihatan salimatan duna mailin biha an wajhiha aw sarfin laha an maqsudiha bitahrifin aw ta'tilin aw takyifin aw tamthilin. Dan tidak boleh kita menyimpang dalam mengenal Allah. Apa saja Pak? Macam-macam penyimpangan dalam mengenal Allah. Di sini beliau menyebutkan ada 4. Yang pertama tahrif. Apa itu tahrif Pak, Ibu? Tahrif itu artinya mengubah-ubah makna. Mengubah-ubah apa? Makna. Contohnya gimana? Contoh begini. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas Arash. Nah, ayat ini maknanya yang benar adalah Allah beristiwa beneran di atas Arash. Namun istiwanya bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Dan istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Nah, orang yang tidak beriman Allah beristiwa di atas Arash, Pak, mereka mengatakan gak mungkin Allah beristiwa di atas Arash. Mau tidak mau mereka harus mengubah maknanya. Apa kata mereka? Yang dimaksud dengan istiwa yaitu istaula, menguasai. Akhirnya mereka mengubah maknanya. Apa kata mereka? Artinya Ar-Rahman menguasai Arash, bukan beristiwa di atas Arash, tapi menguasai Arash. Kita katakan semua langit dan bumi di bawah kekuasaan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan menguasai Arash tanpa yang lainnya? Iya. Bukankah langit dan bumi semuanya juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaannya? Maka ini jelas pemahaman yang salah, Pak. Karena dalam bahasa Arab sendiri istawa ala itu artinya ala wartafa, tinggi. Dan tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab istiwa itu artinya istaula. Istaula itu menguasai. Bahkan orang yang mengatakan istawa atau istiwa itu maknanya istaula salah besar. Kenapa? Karena para ahli bahasa Arab mengatakan bahwa istaula itu kalau ada lawan. Kalau ada apa? Lawan. Dikatakan seseorang menguasai setelah mengalahkan apa? Lawan. Sekarang kalau dikatakan Allah istaula alal arsh,
menguasai apa? Arsy. Berarti sebelumnya arsy dikuasai siapa? Sehingga Allah perlu lawan dulu, kemudian dikalahkan, kemudian Allah menguasainya. Ini sungguh sangat tidak masuk di akal. Iya, saudaraku seiman. Nah ini namanya tahrif, Pak, mengubah-ubah makna. Contoh lagi, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Orang yang tidak beriman Allah punya dua tangan, Pak. Mereka mengatakan, oh maksudnya ayat ini bukan tangan, tapi kekuasaan. Tapi maksudnya apa? Kekuasaan. Maka kita bantah, maaf mas, redaksi ayat itu menolak perubahan yang kamu katakan tadi. Karena redaksi ayat ini bentuknya apa? Musanna, dua. Bal yadahu, aslinya yadani, kemudian diidhofahkan kepada hak domir, ya, bal yadahu, dibuang nunnya, artinya justru dua tangan Allah. Kalau misalnya diartikan kekuasaan apa? Justru dua kekuasaan. Masa kekuasaan Allah ada dua? Sebagian lagi mengatakan, oh enggak, maknanya nikmat. Coba diartikan, justru dua nikmat Allah terbuka. Oke. Ya. Secara redaksinya tidak mungkin dipalingkan kepada mana yang lain. Maknanya cuma satu, yaitu tangan. Justru dua tangan Allah terbuka. Maka kita imani Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Iya. Nah ini yang pertama nih, namanya tahrif. Ini harus kita hindari, Pak. Yang kedua, ta'tilun. Ta'til artinya menolak sifat Allah. Menolak apa? Sifat Allah dengan akal. Contohnya misalnya, tadi sudah kita sebutkan, ada orang yang menolak sifat istiwa dan mengatakan nggak mungkin Allah beristiwa di atas arasy. Alasannya apa? Kenapa kamu menolak Allah beristiwa di atas arasy? Katanya apa? Nggak masuk di akal. Kenapa? Kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh arasy dong. Kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah lemah dong. Berarti Allah makhluk dong. Ya, maka kita katakan, akhi, sudah kita sebutkan tadi bahwa istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwanya apa? Makhluk. Kalau makhluk betul, kalau beristiwa di atas kasur dia butuh kasur. Kalau Allah beda dengan makhluknya. Allah beristiwa di atas arasy, tidak ada konsekuensi berarti Allah butuh tempat, Allah butuh arasy, tidak sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sekarang saya mau tanya, Allah mampu tidak Pak beristiwa di atas arasy tapi Allah tidak butuh arasy? Mampu tidak? Sangat mampu. Mampu tidak Allah beristiwa di atas arasy tanpa harus dikatakan Allah butuh tempat? Sangat mampu. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita imani saja Allah beristiwa di atas arasy. Allah yang mengabarkan begitu dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Iya. Contoh lagi ta'til apa? Tadi sudah kita sebutkan tentang sifat tangan, Pak. Ada orang yang menolak sifat tangan. Alasannya apa katanya? Nggak masuk di akal. Loh kok? Kenapa? Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Nah, dia bayangkan Allah itu kayak manusia, Pak. Manusia itu punya tangan, punya kaki, punya tubuh yang saling membutuhkan satu sama
lainnya. Nah, ketika dia mendengar Allah punya tangan, dia bayangkan Allah kayak manusia. Kita katakan, ya akhi, Allah punya tangan, tapi Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Konsekuensi-konsekuensi yang Anda katakan tadi, itu semua adalah untuk makhluk, bukan untuk Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Kewajiban kita imani saja sudah. Nah ini saudaraku sekalian, makanya apa? Semua orang yang menolak sifat Allah, akibat membayangkan sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Coba deh kalau Bapak Ibu mendengar kata tangan, yang terbayang apa? Hah? Yang terbayang tangan kita kan? Karena kita tidak pernah melihat tangan kecuali tangan kita. Iya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Contoh lagi misalnya apa? Orang yang menolak sifat marah bagi Allah. Kata mereka apa? Gak mungkin Allah punya sifat marah. Kenapa? Karena marah itu kan mendidihnya darah di hati. Tuh lihat, dia kembali membayangkan sifat makhluk, Pak. Kita katakan, ya, Allah marahnya tidak sama dengan marahnya apa? Makhluk. Sekarang Allah mendengar tidak? Kita katakan kepada orang yang menolak sifat marah, ya, kamu yakin gak Allah mendengar? Oh yakin. Manusia juga mendengar. Manusia mendengar tidak ibu-ibu? Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk? Tidak kan? Allah melihat tidak? Melihat. Manusia melihat tidak? Melihat. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk? Tidak. Demikian pula marahnya Allah pun tidak serupa dengan marahnya apa? Makhluk. Istiwanya Allah di atas arsy tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Tangannya Allah tidak serupa dengan tangannya makhluk. Demikian selanjutnya, seterusnya. Pahami ini baik-baik ibu-ibu sekalian. Karena di zaman ini apalagi kita ya hidup di negara yang merebak akidah Asy'ariyah. Di mana kaum Asy'ariyah itu hanya menetapkan sifat wajib bagi Allah 20 saja. Sifat apa? 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, sampai akhirnya. Kalau ibu tanya kepada orang Asy'ariyah itu, mana dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa sifat wajib Allah hanya 20? Tidak akan ketemu sampai detik ini, Pak, Bu. Mereka hanya bisa mengatakan 20 sifat itu yang ditunjukkan oleh akal. Jadi dalilnya apa? Akal. Iya. Ya subhanallah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Hamba nggak boleh Pak ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20. Engkau boleh punya sifat ini. Engkau tidak boleh punya. Ini bukan hak hamba. Hamba itu kewajibannya beriman saja sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah ini ta'til. Ta'til itu artinya menolak sifat Allah. Yang ketiga yang harus dihindari itu takyif. Apa itu takyif? Yaitu mempertanyakan tentang hakikat sifat Allah, membayangkan dengan akal kita. Contoh misalnya sebuah kisah di zaman Imam Malik. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik, Pak, Ibu,
Lalu dia berkata, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Terus bagaimana cara beristiwanya? Lihat, dia bertanya kepada Imam Malik, bagaimana cara Allah beristiwa? Apa kata Imam Malik? Dengarkan jawaban Imam Malik, ini kaidah agung. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Makna istiwa itu diketahui dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Itu ala wartafa. Tata cara istiwanya kita tidak tahu, karena Allah tidak pernah memberitahunya kepada kita. Mengimani Allah beristiwa di atas arasy wajib, kata Imam Malik. Dan mempertanyakan bagaimana tata caranya bid'ah. Jadi jangan dibayang-bayangin, Ibu. Allah beristiwa di atas arasy, dibayang-bayangin Allah. Gimana ya istiwanya? Apa duduk, apa nongkrong, apa gimana? Nggak boleh. Ya. Takyif. Contoh lagi, Bu. Ketika kita mendengar membaca hadis, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kita mikir-mikir aja, mempertanyakan, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kan yang namanya sepertiga malam kan selalu ada. Kalau di sini sepertiga malam udah habis, sebelah sono sepertiga malam. Terus aja begitu. Terus Allah di langit dunia terus dong. Gimana ini? Nah ini namanya takyif, mempertanyakan dengan akal. Katanya Allah beristiwa di atas arasy. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti kosong dong arasy-nya. Nah ini namanya mempertanyakan pakai apa? Akal. Kita katakan, akhi, jangan mempertanyakan. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Bagi Allah mudah untuk turun ke langit dunia, tapi arasy Allah, ya, Allah tetap beristiwa di atas arasy. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang maha tahu. Ya, jangan dibayang-bayangkan. Sebab kalau kita bayangkan pasti akan yang dibayangkan itu konsekuensi makhluk. Cukup kita imani bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, selesai. Bagi Allah mudah itu semuanya. Iya. Contoh lagi, ketika kita baca hadis Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Yang satu berjihad di jalan Allah, terbunuh dia. Yang membunuhnya masuk Islam, berjihad lagi, terbunuh lagi. Terus kita bayang-bayangin, tanya-tanya, gimana ya tertawanya Allah? Kalau kita bayangkan, yang terbayang tertawanya siapa? Manusia. Ya tidak, Pak? Pasti. Maka yang ada di pikiran Bapak itu makhluk, itu bayangan makhluk semua itu. Nggak mungkin itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Imani saja Allah tertawa. Gimana cara tertawanya hanya Allah yang maha tahu. Selesai. Ya. Nah, gara-gara banyak mempertanyakan ini dengan akal, banyak orang gara-gara itu, Pak, menolak sifat Allah. Sifat Allah. Nggak mungkin Allah turun ke langit dunia, nggak masuk di akal tuh kan, jadinya begitu. Emangnya kita katakan, akhi, yang menciptakan akal siapa? Allah. Akal punya keterbatasan tidak? Punya keterbatasan. Agama kita tidak diletakkan pada akal loh, Pak. Banyak masalah agama yang kalau kita pikirkan pakai akal, sulit untuk dicerna oleh akal kita.
Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalaulah agama kita berdasarkan apa? Akal pikiran, ya, lakana asfal al-khuf aula bil masih min a'la. Tentulah bagian bawah khuf lebih layak untuk dihapus, diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya, bukan bawahnya. Yang injak kotoran bagian bawah apa bagian atas? Tapi kenapa yang diusap bagian atas? Kita katakan ini semua syariat, wajib kita imani. Ibu kentut, terus yang dicuci kok bukan duburnya? Yang dicuci wajah, tangan, kepala, kaki, ya diusap. Kalau kepala diusap, kenapa enggak duburnya aja? Kita katakan ini syariat, Mas. Demikian pula masalah nama dan sifat Allah pun juga. Apalagi itu yang berhubungan dengan Allah yang maha gaib. Hanya Allah yang maha tahu. Nah, ini yang ketiga, takyif, mempertanyakan. Au tamsil, atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini juga nggak boleh. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan saya, turunnya Allah ke langit seperti turunnya saya dari mimbar. Semua ini haram, nggak boleh, karena Allah tidak mungkin serupa dengan apa? Makhluk. Ibu-ibu, oh jangan ngobrol, Bu, didengerin ya kajiannya. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Yaqulullahu ta'ala, kata Syekh Abdul Razak, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Milik Allah lah asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah melalui asma'ul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam asma'ul husna. Kelak mereka akan diberikan balasan terhadap perbuatan mereka. Lihat, Allah mengatakan tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad dalam nama Allah. Apa itu ilhad dalam nama Allah? Ya, yaitu penyimpangan di dalam memahami di dalam terhadap asmaul husna. Apa penyimpangannya? Pertama tadi, menolak nama Allah. Ini penyimpangan. Atau yang kedua tadi, mengubah-ubah makna nama Allah. Atau yang ketiga, Pak, ya, yaitu memberi nama Allah yang khusus untuk Allah diberikan kepada patung-patung yang disembah selain Allah. Ini semua tidak boleh. Termasuk penyimpangan dalam nama juga, kata para ulama, apa? Memberi nama Allah padahal Allah tidak pernah menamai dirinya dengannya. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat yang lainnya di surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, silakan kamu menyeru Allah atau menyeru Ar-Rahman. Mana saja yang kamu seru, maka milik Allah lah asmaul husna. Artinya Pak, nama-nama Allah itu untuk satu zat, yaitu Allah. Nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, ya. Tapi nama-nama Allah itu menunjukkan kepada satu, yaitu Allah. Maknanya beda-beda, betul. Tapi menunjukkan kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Allah maupun Ar-Rahman, itu semua adalah Allah. Ya. Kemudian beliau membawakan juga surat Al-Hasyr menyebutkan tentang nama-nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir
Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Dia mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan, dan Dia Maha Rahman dan Rahim. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Al-Malik, Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang Maha Selamat. Al-Mu'min, ya. Al-Muhaimin. Al-Mu'min itu ada beberapa makna. Di antaranya Al-Mu'min itu yang memberikan keamanan, ya. Al-Muhaimin, yang menjaga. Al-Aziz, yang perkasa. Al-Jabbarul Mutakabbir, yang jabbar, ya. Dan mutakabbir. Jabbar itu artinya yang maha, ya, sangat kuat kekuasaannya, yang tidak bisa ditolak hukumnya, ya. Al-Mutakabbir artinya yang sombong, karena bagi Allah sombong itu sempurna, Mas. Kalau bagi makhluk sombong itu apa? Tidak sempurna, ya. Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq, pencipta. Al-bari, ya, yang menciptakan juga. Al-musawwir, yang menggambar. Lahul asma'ul husna, milik Allah lah asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini nanti insyaallah suatu ketika kita akan bahas tentang, ya, faidah atau fikih asmaul husna, ya, penting sekali itu. Dan ayat-ayat yang lainnya kemudian beliau berkata, inna hadzal ayat wa ma warada fi ma'naha la tadullu awdaha dalalatin ala idhami sya'nil ilmi bi asma'ihi bi asma'illahi ta'ala, ya. Kata beliau, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, ya, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan secara jelas betapa pentingnya berilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berilmu tentang sifat-sifat Allah yang maha agung, ala wifqi ma jaa fin nusus, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Perhatikan Pak, Ibu, ini kaidah yang penting, ya. Di dalam masalah beriman kepada Asmaul Husna, wajib sesuai yang ditunjukkan oleh dalil, bukan yang ditunjukkan oleh akal, tapi oleh dalil. Ini bedanya, Bu, antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Kalau Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat berdasarkan dalil. Selain Ahlus Sunnah menetapkan asma dan sifat berdasarkan apa? Akal, ya. Fala yutajawazu fi dzalika al-Qur'an wal hadis. Maka kita tidak boleh melebihi Al-Qur'an dan hadis. Artinya cukupkan dengan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis saja, udah. Karena sudah kita sebutkan tadi, yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Iya, kita tahu apa? Kita hamba. Hamba kewajiban dia beriman saja. Kata beliau, iz asma'ur rabta wa sifatu tauqifiyatun la majala ila al-ilmi biha wa ma'rifatiha illa min khilali ma warada fil kitabi was sunnah. Karena nama dan sifat Allah itu harus ditunjukkan oleh dalil. Karena tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa? Wahyu yang berupa Al-Quran dan Sunnah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad,
la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La yutajawazul Quran wal hadis. Tidak boleh Allah disifati kecuali sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, atau disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita melebihi Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita melangkahi Al-Quran dan hadis. Tidak boleh. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Waqala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, kata Ibnu Abdul Bar, laisa fil i'tiqadi kulli fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma jaa bihi mansusan min fi kitabillah aw sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ajma'at alaihi al-ummah wa ma jaa min akhbaril ahadi fi dzalika kulli aw nahwi yusallam lahu wa la yunadhar fihi. Semua permasalahan akidah, semua permasalahan apa? Akidah mengenai sifat Allah dan namanya harus sesuai dengan dalil dalam Al-Quran atau hadis yang sahih atau yang diijma'kan oleh para ulama. Demikian pula yang ditunjukkan oleh hadis-hadis ahad. Semua harus diterima dan tidak boleh diperdebatkan. Lihat, Masya Allah, Ibnu Abdul Bar juga memberikan kaidah ini Pak Bu. Ya. Jadi masalah keyakinan tentang sifat dan nama Allah tuh Bu, Pak, sekali lagi harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebatas pakai akal. Iya. Kata beliau, inna wasfallah bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafahu bihi Rasulullah SAW yu'addu min usulil imani rasikhah wa ususihil azimah allati la imana illa biha. Mensifati Allah sesuai dengan yang Allah sifati dirinya dengannya dan yang disifati oleh Rasulullah SAW, ini termasuk pokok keimanan yang kokoh, yang kuat. Itu pondasinya yang agung, Pak. Ya. Jadi cukupkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Selesai. Bayangkan Bu, banyak firqah yang menolak sifat Allah. Banyak firqah yang menolak sifat. Contohnya tadi, menolak sifat tangan. Menolak sifat apa? Tangan. Karena ayatnya sudah jelas, bal yadahu, dengan bentuk musanna. Justru dua tangan Allah. Mereka Pak yang menolak sifat Allah, sifat tangan, kita katakan kepada dia, jadi menurut kamu ayat ini lahiriahnya gimana? Kata mereka, lahiriahnya tidak boleh diambil karena tidak masuk di akal. Tidak mungkin Allah punya tangan. Kemudian kita katakan kepada mereka, kalau orang yang menurut kalian orang yang menetapkan sifat tangan bagaimana? Mereka mengatakan apa? Kafir. Termasuk kufur. Kita katakan kepada mereka, berarti menurut kamu lahiriah ayat itu kufur ya? Kata mereka, iya. Iya. Banyak di antara mereka begitu mengatakan Pak, bahwa lahiriah ayat Al-Quran itu kufur, katanya. Subhanallah. Akhi, bukankah kita diwajibkan mengimani memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan lahiriahnya dulu, dan tidak boleh dipalingkan kepada makna lain kecuali dengan dalil? Demikian yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih. Dalam kitab-kitab usul fikih mengatakan apa Bu?
ayat atau dalil harus dipahami dulu sesuai dengan lahiriah maknanya. Tidak boleh dibalingkan kepada makna yang lain kecuali dengan dalil, bukan dengan akal. Ya, maka mereka yang memalingkan makna tangan kepada kekuasaan atau nikmat, tidak ada dalil sama sekali yang memalingkannya, bahkan tertolak oleh redaksi ayat itu sendiri. Iya. Kata beliau, kita lanjutkan Pak Ibu. Faman jahada syai'an min sifatihi subhanahu wa nafaha wa ankaraha falaysa bimu'min. Siapa yang menolak sifat-sifat Allah atau mengingkari sifat-sifat Allah, maka ia hakikatnya bukanlah orang yang beriman. Wa kadzalika man attalaha aw syabbaha bi sifatil makhluqin. Demikian pula orang yang mengosongkan Allah dari sifat atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ini hakikatnya bukanlah orang yang beriman. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Karena hakikat orang yang beriman itu artinya mengimani semua yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulullah. Itu namanya beriman. Konsekuensi imannya begitu. Kemudian kita tolak, nggak mungkin, akhirnya kita mendewakan akal kita. Ini sama saja menolak dalil dengan akal. Ini bahaya Pak Ibu. Itu bukan sifat orang yang beriman. Ya. Qala Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Berkata Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, semoga Allah merahmatinya. Man syabbaha Allah bi syai'in min khalqi faqad kafar, wa man ankara ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafar. Falaysa fima wasafa Allah bi nafsihi aw wasafahu bi Rasulullah SAW tashbih. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia bisa kafir. Mengatakan Allah sama dengan makhluk. Dan siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati dirinya, ia pun bisa kafir. Iya. Apa yang Allah sifati dirinya, yang disifatkan oleh Rasulullah, itu sama sekali tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai makhluk. Jadi imani saja. Nah ini Ibu, walihada fa inna madhhab ahli sunnati wal jamaah yaqumu fi hadzal bab al aslaini azimain wa asasaini matinain huma al itsbatu bila tamtsil wa tanzihu bila ta'til. Oleh karena itulah Ibu, kata beliau, kaidah ahlus sunnah dalam mengimani asma wa sifat itu berdiri di atas dua kaidah. Yang pertama, menetapkan sifat Allah dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Yang kedua, ya, mensucikan Allah bukan berarti kita mengosongkan Allah dari visi sifat. Fala yumatsiluna sifatillah bisifati khalqi. Maka Ahlus Sunnah tidak pernah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebagaimana Ahlus Sunnah pun tidak pernah menyamakan zat Allah dengan zat makhluknya. Tapi mereka pun tidak pernah meniadakan sifat-sifat Allah yang sempurna yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka beriman semuanya kepadanya. Nah ini dia kaidah yang harus dipegang dalam memahami Al-Quran, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita lanjutkan kata beliau, wal wajibu ala kulli muslimin fi hadzal babil azim. Maka kewajiban atas setiap muslim apa dalam masalah ini? An yaqifa ma'an nususil kitabi was sunnah. Cukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cukupkan sudah. Duna ziyadah au nuqsan. Gak boleh menambah-nambah, apalagi mengurangi. Menambah tidak boleh, mengurangi tidak boleh. Cukup dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah saja. Bal yu'minu bima warada fihima.
Imani semua yang ada dalam Al-Quran dan hadis, imani sudah. Ya, wala yuharifu kalam Allah an mawadhi'ihi. Tidak boleh ia mengubah-ubah firman Allah dari maknanya yang benar. Wala yulhidu fi asma'ihi wa ayatihi. Tidak boleh ia melakukan penyimpangan dalam nama dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifu sifatihi, dan tidak boleh mempertanyakan bagaimana ya sifatnya. Ya, tidak boleh kita pertanyakan itu. Wala yumathilu syai'an minha bi syai'in min sifati khalqihi, dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab berikutnya. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Mohon Ibu jangan ngobrol ya Bu ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Ustadz, kalau kita sudah niat membayar hutang kepada seseorang, tapi qadarullah ternyata lebih dulu meninggal, apakah amalan ibadah kita tergantung di akhirat tidak diterima? Yang lebih dulu meninggal siapa Pak? Yang mau bayar apa? Yang mau bayar kalau pertanyaannya di sini. Yang mau bayar hutang meninggal duluan. Berarti ahli warisnya yang wajib membayarkan. Jadi si fulan ini meninggal dalam keadaan punya hutang. Sebelum bayar qadarullah meninggal. Maka Allah tegas mengatakan dalam surat An-Nisa, ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak boleh harta mayat diwariskan kecuali setelah dibayarkan hutangnya dari harta si mayat itu. Iya, wajib itu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jadi pertanyaan, sudah ada niat dari yang Kenapa? punya hutang sudah ada niat, kemudian meninggal. Iya, sudah ada niat kemudian meninggal bukan berarti akhirnya hutangnya jadi gugur. Tetap wajib dibayarkan dari harta si mayat. Iya. Baik, selanjutnya Ustadz, bagaimana menjelaskan kepada anak kecil tentang Allah? Kadang suka bertanya, Umi, kita kan harus takut sama Allah, berarti Allah suka marah ya? Harus apa? Umi, berarti Allah suka marah ya? Umi, Allah punya tangan enggak? Apa? Allah punya tangan enggak? Bilang ke anak, iya Allah marah nak kepada orang yang suka memaksiatinya. Iya. Jangan sampai kamu melakukan maksiat, jangan sampai Allah marah sama kamu nak. Karena memang sifat marah itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Ketika anak tanya, Umi Allah punya tangan enggak? Punya nak, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Karena sifat tangan ada dalam Al-Quran dan hadis. Pahamkan anak itu Pak, sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya, nah, demikian. Ustaz, jika ada yang mau pinjam uang, tapi kita hitung harga emas sekarang, tapi kita pinjamkan uang bukan emas, boleh Ustaz? Kalau kita pinjam berupa duit, wajib dikembalikan berupa duit, Pak. Jangan dikembalikan berupa apa? Emas.
Kalau kita pinjamnya berupa emas, maka wajib dikembalikan berupa emas lagi walaupun nilainya sudah berbeda. Ya. Misalnya antum pinjam dari teman pinjam emas 10 gram. Pada waktu itu harganya cuma 500.000 per gram. Setelah 2 tahun atau 3 tahun mau kembaliin. Tapi 10 gramnya ini sudah berubah. 1 gramnya jadi 1 juta misalnya. Bagaimana? Tetap wajib dibalikan berupa emas lagi, Pak. Tidak boleh berbentuk apa? Uang. Karena kaidah usul fikih mengatakan mengganti barang itu harus dengan barang yang sama. Iya. Demikian. Baik. Selanjutnya Ustadz izin bertanya di luar tema. Saya berniat untuk berkurban, namun dengan dana terbatas, saya hanya bisa membeli 1 hewan kurban. Namun saya ingin juga berkurban atas nama orang tua saya yang telah meninggal. Bolehkah berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal? Lalu jika kurban kita dititipkan ke panitia kurban, di atas namakan siapa sohibul kurban ini? Ibu atau bapak yang bertanya tadi, kalau kita beli 1 ekor hewan kurban dan saat menyembelih kita niatkan, ya Allah, ini dariku, untuk keluargaku dan untuk orang tuaku, itu lebih baik ya daripada mengkhususkan hanya untuk orang tua, akhirnya keluarganya nggak dapat ya. Jadi yang lebih baik disemuakan aja sekaligus, hadza anni wa an ahli baiti wa an walidayya, ini dariku, untuk keluargaku dan untuk kedua orang tuaku. Dapat semua, dapat. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyembelih kambing, hewan kurban ya, beliau menyembelih 2. Ibu-ibu mohon jangan ribut ya Bu ya. 1 ekor kambing Rasulullah menyebut apa Pak? Hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk ahli baitku. Ahli bait Rasulullah yang mana? Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena kan ahli bait Rasulullah ada yang sudah meninggal tidak? Ada. Khadijah, anak-anak Rasulullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal juga. Tapi Rasulullah SAW menjadikannya kena semuanya. Kena semuanya. Kemudian kambing yang kedua Rasulullah meniatkan apa? Hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Masya Allah. Ya, kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikian. Selanjutnya, Ustaz, saya ada teman ketika di pengajian yang dahulunya dia bukan sunnah. Dia bercerita di tempat dia kajian ada itikaf tiap malam Jumat. Apakah memang ada itikaf selain bulan Ramadan? Apa? Apakah memang ada itikaf selain pada bulan Ramadan? Ketahuilah Bapak Ibu, iktikaf itu tidak khusus hanya di bulan Ramadan. Boleh di luar bulan Ramadan. Ya, Rasulullah pernah iktikaf di bulan Syawal. Maka kalau misalnya Bapak pergi ke masjid, saya niat mau iktikaf 1 hari di masjid, boleh, nggak apa-apa. Atau Bapak misalnya pergi ke masjid di waktu asar, saya mau niat mau iktikaf di masjid sampai Isya. Maka Bapak kemudian berdiam di masjid dari setelah sholat asar sampai waktu Isya. Disebut itikaf. Jadi itikaf itu tidak disyaratkan harus di bulan Ramadan.
Syaratnya cuma satu, itikaf itu harus di masjid. Harus di mana? Di masjid. Demikian. Allah. Selanjutnya, apakah boleh sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib? Sholat qobliyah asar, ada sebuah riwayat yang riwayat ini setahu saya hasan. Memang diikhtilafkan apakah itu hadis yang sahih, yang hasan atau dhaif. Itu hadis rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Iya. Maka wallahu alam boleh sholat qobliyah, tapi tidak dirutinkan, itu sekali-kali saja. Karena Rasulullah tidak pernah merutinkannya. Qobliyah maghrib pun demikian. Rasulullah menganjurkan, kata Rasulullah, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Silahkan sholat sebelum maghrib, silahkan sholat sebelum maghrib, silahkan sholat sebelum maghrib bagi orang yang mau. Hadisnya ada dalam Sunan Abu Dawud. Nah, selanjutnya, Ustaz, masih soal qobliyah. Mau tanya mengenai qobliyah ba'diyah di hari Jumat. Apakah bisa terlaksana 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah secara komplit? Apabila bisa, apa ada tips-tipsnya? Atau memang tidak bisa? Kemudian, apakah bisa 2 rakaat qobliyah duhur dilakukan pada saat sebelum qomat sholat asar? Karena kebetulan tidak sempat pada saat duhur. khusus untuk Jumat tidak disyariatkan qobliyah Jumat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, beliau langsung naik mimbar. Kemudian Bilal adzan. Setelah selesai Bilal adzan, Rasulullah langsung ceramah khutbah. Iya, demikian dalam riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Makanya tidak ada qobliyah Jumat atas pendapat yang sahih. Yang ada itu hanya ba'diyah Jumat saja. Kata Rasulullah SAW, man shalla al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'a. Siapa yang sholat Jumat, hendaklah sholat setelahnya 4 rakaat. Ya. Jadi nggak ada qobliyah. Dan tidak perlu juga diganti setelah asar. Ini khusus untuk Jumatan saja, Pak. Ya, demikian. Apakah harta warisan yang belum dibagi atau tidak dibagi akan berdampak kepada rahimahullah? Apakah harta warisan yang belum dibagi atau tidak dibagi? Kalau mayat dulu tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya, ya, agar sesuai dengan syariat, dia pasti akan ditanya oleh Allah. Pasti akan ditanya oleh, kenapa kamu tidak mengajarkan? Ya. Tapi kalau si mayat sudah mengingatkan, nak, nanti kalau saya meninggal, bagikan warisan sesuai dengan syariat Allah. Ternyata anak-anaknya malah nggak mau. Ya. Maka yang dosa bukan si mayat. Yang dosa siapa? Anak-anaknya. Ya. Nah ini makanya kita sebagai orang tua, Pak, sebelum kita meninggal ingatkan anak-anak, supaya anak-anak ini kelak nanti setelah meninggal membagikan harta warisan sesuai dengan syariat. Demikian. Selanjutnya, bagaimana hukumnya orang yang berkurban dengan sapi, sedangkan kurban dicontohkan dengan kambing? Memang terjadi perselisihan para ulama, Pak. Hewan kurban yang paling utama itu
Apa? Sebagian ulama mengatakan yang paling utama itu kambing. Dalilnya ketika Nabi Ismail mau disembelih diganti dengan kambing, bukan dengan sapi, bukan pula dengan unta. Yang kedua, Rasulullah SAW berkurbannya seringnya pakai kambing dengan 2 ekor. Iya. Namun jumhur fuqaha, jumhur ulama berpendapat bahwa unta itu lebih utama. Dalilnya hadis ya tentang mengenai pahala orang yang pergi Jumatan. Siapa yang pergi di waktu pertama seakan-akan berkorban dengan unta. Siapa yang berangkat di waktu yang kedua seakan-akan berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga seakan-akan berkorban dengan kambing. Berarti itu menunjukkan hadis ini unta lebih utama, dan inilah pendapat yang sahih, pendapat yang paling kuat, bahwa yang paling utama itu dengan unta. Tapi di Indonesia nggak ada unta, Mas, adanya di Taman Safari. Masa Taman Safari mau dibeli? Ya mungkin lah. Adanya sapi, alhamdulillah bisa sapi, silahkan. Gak kuat saya sapi, Ustaz, bisanya kambing, silahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, jika di sekolah anak menyelenggarakan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, patungan untuk kasih kado ke guru, bagaimana sikap kami sebaiknya? Sikap ibu atau bapak, tulislah sebuah surat. Nggak usah ya dimasukkan ke amplop. Isinya, saya meyakini ini tidak disyariatkan, jadi mohon maaf tidak bisa bantu. Iya, sampaikan aja begitu. Dan saya ya dalam masalah ini kan kita saling menghormati aja lah. Ya masing-masing, tidak perlu saling memaksakan pendapat. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi yang kurban. Apabila saya berkurban, namun panitia di dekat rumah Ana mengatakan niat berkorban tidak boleh untuk atas nama Ana dan keluarga, tetapi harus sendiri-sendiri. Sebaiknya Anda berkorban di tempat lain, buka masjid sunnah, atau tetap di tempat Ana saja. Ini pendapat yang aneh. Niat berkorban harus atas nama sendiri-sendiri. Ulama siapa yang diikuti? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan dengan pendapat seperti ini. Ini sudah menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, menyelisihi ijma. Ya. Jadi gimana dong Ustadz? Ya udah nyembelih sendiri aja di rumah. Atau bayar seorang jagal yang dia memang pinter. Tolong Pak sembelihkan atas nama saya dan keluarga saya. Iya, tolong diurus, saya kasih Bapak duit nih. Karena jagal tidak boleh dikasih bagian dari hewan. Iya. Nah demikian. Sedikit tadi urutan itu, kalau patungan sapi sama kambing lebih utama. Kalau kambing nggak boleh patungan, Pak. Ya sapinya. Kalau sapi boleh dengan maksimal 7 orang. Kalau minimal, sudah bertanya mana yang lebih baik, mana yang lebih utama? sapi ber-7 atau kambing 1 ekor? Yang lebih utama adalah yang paling mahal. Kalau 7 orang masing-masing cuma dapat 2 juta, tapi 1 orang kambing tapi harganya 10 juta, nggak mungkin sama dong pahalanya, Pak. Ya, enak aja disamain. Iya. Selanjutnya Ustaz,
agak sulit juga saya menyampaikannya karena ini kalimatnya membingungkan. Tapi saya bacakan seutuhnya saja. Kalau saya menyembunyikan sholat qobliyah di rumah, berharap pahala yang lebih banyak, tapi masjid agak jauh, sehingga saya jadi masbuk sholat wajibnya. Ini bagaimana Ustaz solusinya? Ini tertipu. Karena mendapatkan takbiratul ihram lebih utama dari melaksanakan sholat qobliyah di rumah. Betul, memang sholat sunnah yang paling utama di rumah, tapi ketika gara-gara sholat di rumah kita terluput dari yang lebih utama, itu namanya kita tertipu. Lebih baik kita sholat qobliyah di masjid tapi dapat saf yang pertama dan dapat takbiratul ihramnya apa? Imam. Ya. Nah, seperti ini harus kita faqih, Pak, dalam memahami dan memilih mana yang lebih paling utama. Yang lebih utama Allahu a'lam. Selesai dibacakan. Alhamdulillah. Semoga yang disampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.